Setelah kemunculan Xiaoyan, semua orang pun terkejut. Itu Xiaoyan? Bukankah bajingan itu bilang dia bukan ancaman? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Tianming yang sangat terkejut atas kemunculannya. Itu hati bodhisattva. Bocah itu mendapatkan hati bodhisattva. Mata Guyu bergetar hebat, seolah mengingat sesuatu. Pantas saja. Pantas dia benar-benar menghilang selama 2 tahun. Dia mundur untuk menerobos ke Dousheng. Setelah kemunculannya, Xiaoyan langsung menghampiri Yao Lao, yang tubuhnya berlumuran darah. Melihat kondisi menyedihkan gurunya, kedua mata Xiaoyan menjadi sangat tenang. Ketenangan yang hanya dikenali oleh mereka yang akrab dengannya sebagai kondisi paling menakutkan dirinya. Haha, anak kecil, akhirnya kau keluar dari retreat. Jika kau telat sedikit lagi, kau mungkin harus mengubur tulang tua ini, ucap Yao Lao seraya menyemburkan darah, namun tertawa penuh kegembiraan. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Dengan suara pelan, Xiaoyan mengangkat tubuh Yao Lao yang terluka parah dan membawanya ke tempat yang aman. Cailin dan lainnya juga terluka, ujar Yao Lao seraya menyeka darah di sudut bibirnya. Xiaoyan mengangguk. Ia mengayunkan tangannya ke udara dan 3 sosok jatuh di bawah kendalinya, mendarat di sampingnya. Tatapannya tertuju pada darah di sudut bibir Cailin, Xiao Yishan, dan Qinglin. Namun ia berhenti pada Cailin. Tanpa berkata apa-apa, Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam dari cincin penyimpanan dan menyelimuti Cailin. Lalu ia mengeluarkan botol pil obat dan menyerahkannya kepada Xiao Yishan yang masih sadar. Wanita itu menerimanya sambil berbisik pelan. Ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Dia adalah Ban Sheng tingkat awal. Begitu ya? Xiaoyan menatapnya sambil tersenyum tipis. Namun senyuman itu terlihat dingin dan mengerikan. Hati-hati! Suara lemah Cailin terdengar ketika Xiaoyan hendak berbalik. Meski tak bisa merasakan kekuatannya, dia tahu musuh memiliki 3 Bansheng. Istirahatlah. Jangan khawatirkan apapun, Xiaoyan menenangkannya dengan senyum lembut. Lalu ia menatap para tetua pavilion bintang jatuh. Saat tatapan Xiaoyan menyapu mereka, para sesepuh itu segera menundukkan kepala penuh hormat. Jaga mereka. Kalian tidak perlu ikut bertarung, ucap Xiaoyan dengan tegas. Dimengerti, kepala pavilion junior, jawab para ahli pavilion bintang jatuh serempak dan penuh hormat. Setelah memberi beberapa instruksi, Xiaoyan mendongak ke langit. Di sana, Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa telah berkumpul. Tatapan mereka waspada menatapnya. Wajah mereka menegang saat menyadari ekspresi tenang Xiaoyan. Mereka tak menyangka situasi akan berbalik sejauh ini. Dengan persepsi mereka, mereka bisa merasakan kekuatan Xiaoyan. Dousheng bintang 1. Bukan Bansheng, melainkan Dousheng sejati. Meski tampak tenang di permukaan, ketiganya tak kuasa menahan badai ketakutan yang bergolak dalam hati. Dalam waktu hanya 2 tahun, Xiaoyan bukan hanya menembus Dousheng, tapi bahkan melompati seluruh tingkatan Bansheng. Alam bintang ini cukup indah, tempat yang bagus untuk dijadikan makam kalian, ujar Xiaoyan datar. Tubuhnya bergerak, dan sekejap kemudian ia telah berdiri tak jauh dari ketiga musuhnya. Xiaoyan, jangan terlalu sombong. Kau pikir hanya karena kau Dousheng bintang 1, kau bisa bertindak sesuka hati? Percaya atau tidak, aku bisa memanggil orang-orang klan untuk menghabisimu, seru Guyu dengan suara dingin. Xiaoyan merenungi kata-katanya sejenak, lalu mengangguk kecil. Ia mengibaskan lengan bajunya. Riak menakutkan segera menyapu seluruh alam bintang. Dalam sekejap, ruang di sekeliling mereka terdistorsi, seolah tidak ada celah spasial yang tersisa. Sekalipun mereka menggunakan gulungan spasial, melarikan diri kini sudah mustahil. Wajah Guyu menghitam. Ia ingin menampar dirinya sendiri karena perkataannya justru membuat Xiaoyan mengunci ruang. Apa tatapanmu itu? Menurutmu dia akan melepaskan kita begitu saja? Meski dia Dousheng bintang 1, fondasinya belum stabil. Jika kita bertiga bekerja sama, dia tak akan bisa membunuh kita.
Guyu memaksa menekan rasa takutnya, menoleh ke Tianming yang terlihat marah dan menggeram frustasi. Tianming sangat murka setelah dimarahi. Jika bukan karena Guyu meyakinkannya bahwa Xiaoyan tidak berbahaya, ia tidak akan menyerang pavilion bintang jatuh. Namun, meski dipenuhi kemarahan, Tianming menyadari situasi mereka. Jika mereka pecah sendiri-sendiri, mereka akan mati. Jika bekerja sama, mereka masih punya kemungkinan bertahan. "Kita bertarung bersama," seru Tianming dengan suara berat. Ia tidak banyak bicara lagi. Tubuhnya melangkah ke udara, Douqi menakutkan meledak dari tubuhnya. Sebuah sosok ilusi raksasa setinggi 10.000 kaki muncul di belakangnya. Guyu dan Tianzun ketiga pun mulai mengedarkan Douqi mereka. Dalam sekejap, langit bergolak, awan hitam berkumpul, dan angin badai meledak. Xiaoyan menyaksikan ketiganya bekerja sama. Tatapannya tetap tenang. Telapak darah langit mendalam. 10.000 jiwa kunci surga. Suara pekikan penuh kekuatan menggema. Aura Guyu dan dua rekannya meledak secara liar. 3 serangan besar yang mengandung energi tajam mengoyak ruang dan menerjang Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap serangan gabungan itu. Ia perlahan mengangkat tangannya. Ada kilatan pemahaman mendalam di matanya. "Ini adalah sesuatu yang aku pahami saat menembus kelas Douxing. Hari ini, kalian bertiga akan menjadi korban persembahannya." Suara Xiaoyan bergema tenang namun mematikan. 4 jenis api tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Mereka berputar gila-gilaan, menyatu dalam harmoni yang aneh. Dalam sekejap mereka membentuk sebuah cincin aneh berwarna 4 yang terus berputar. Bagian dalamnya berwarna hitam pekat, bahkan lebih murni dari lubang hitam spasial. Itu adalah aura reinkarnasi. Cincin itu terbentuk sempurna di telapak tangan Xiaoyan. Ia mendorongnya ke depan. Cincin itu perlahan meluncur dan bersentuhan dengan serangan penuh kekuatan dari Guyu dan dua rekannya. Teknik ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Pelat hitam besar yang dikelilingi api perlahan berputar di udara. Saat bertabrakan dengan serangan energi dari trio Guyu. "Ci!" Benturan terjadi. Suaranya tajam. 3 serangan energi yang membentang hingga ribuan kaki justru terbelah dan meleleh sebelum sempat menyentuh pelat api itu. Energi serangan musnah dalam sekejap, seolah tak pernah ada. Sementara itu, pelat hitam masih melayang tenang di langit. "Apa skill ini?" Kelompok Guyu menatap dengan mata melebar. Dia menggunakan Heavenly Flames untuk menciptakan skill baru. Bocah ini memang selalu tak terduga. Yao Lao menatap pelat api itu dari bawah dengan wajah serius. "Orang ini terlalu kuat. Kita pergi." Guyu merasakan tubuhnya menegang. Ia menatap Xiaoyan yang berdiri jauh di sana, tenang dengan tangan di belakang punggung. Tanpa ragu, Guyu langsung berbalik dan berubah menjadi cahaya, melesat menuju pintu keluar alam bintang. Setan tua Tianming dan Tianzun ketiga segera mengikutinya. Melihat mereka kabur, para anggota aliansi sungai yang mendalam ikut panik. Mereka pun ikut melarikan diri. "Putar!" Xiaoyan mengucapkan satu kata singkat dengan nada datar. Pelat hitam di langit langsung menembakkan pilar cahaya hitam. Pilar itu menyusul kelompok Guyu. Beberapa anggota aliansi sungai yang mendalam terseret ke dalam pilar itu. Tubuh mereka cepat hancur, bahkan saat mereka mengeluarkan Douqi, energi itu juga ikut terurai menjadi ketiadaan. "Sial! Apa ini?" Guyu dan dua lainnya buru-buru melindungi diri dengan Douqi. Kekuatan mereka cukup besar, sehingga cahaya hitam itu belum bisa menghancurkan mereka langsung. "Cepat keluar dari sini!" Setan tua Tianming meraung panik. Tanpa buang waktu, mereka bertiga memaksa diri, bergerak secepat mungkin untuk keluar dari pilar cahaya. "Kalian pikir bisa lari?" Xiaoyan hanya menggeleng. Ia mengepalkan tangan ke arah mereka, dan seketika ruang membeku. Bang! Bang! Kelompok Guyu menyerang ruang yang membeku itu berkali-kali, tapi hasilnya nihil. Pilar cahaya terus mengikis Douqi mereka, membuat kekuatan mereka semakin melemah. "Xiaoyan,
Jika kau lepaskan aku, sekte langit yang mendalam akan menjadi bawahan pavilion bintang jatuh. Setan tua Tianming berteriak ketakutan, Dao Qi-nya makin menipis. Tak perlu, sekte langit yang mendalam tidak akan ada lagi. Xiaoyan tetap datar. Alam bintang ini tempat penguburan yang cukup bagus. Bocah keparat, kalau dulu aku tahu ini akan terjadi, tubuh Tianming mendadak membengkak. Darah menyembur dari pori-porinya. Dia mau meledak! Guyu panik dan mundur bersama Tianzun ketiga. Bang! Tubuh Tianming meledak. Xiaoyan tetap tenang. Pelat hitam kembali menyerap seluruh badai energi itu seperti pusaran tak berdasar. Qi, dua sinar cahaya melesat keluar dari sisa pilar cahaya. Guyu dan Tianzun ketiga berusaha kabur. Berhenti. Xiaoyan muncul di depan mereka dan melempar dua pukulan ringan. Namun pukulan itu justru membuat tubuh mereka membeku. Mereka tak bisa bergerak. Guyu panik dan mendorong Tianzun ketiga ke depan sebagai tameng. Bang! Tinju Xiaoyan menghantam Tianzun ketiga. Tubuhnya memerah, lalu api menyembur dari seluruh tubuhnya hingga ia berubah menjadi abu. Guyu merasakan seluruh tubuhnya membeku ketakutan. Kalau saja dulu aku langsung membunuhmu, penyesalan memenuhi hatinya. Kau ikut menyusulnya. Xiaoyan bergerak dan mengulurkan tangan ke arahnya. Namun saat tangannya hampir menyentuh Guyu, ruang di sebelah Guyu mendadak terdistorsi. Sebuah lengan tua berwarna hitam keluar dengan kecepatan luar biasa. Seorang Dao Sheng dari Hall of Souls akhirnya muncul. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Begitu lengan itu muncul, langit seolah langsung menggelap. Wajah Xiaoyan langsung berubah serius. Ia menggerakkan pikirannya dan pelat hitam yang dikelilingi api melayang di dekatnya langsung bergetar. Dalam sekejap, pelat itu menyusut hingga sebesar telapak tangan, menempel pada tinju Xiaoyan. Lalu ia menghantamkan pukulannya ke depan. Bang! Benturan keras terdengar saat pelat hitam berselubung api bertabrakan dengan lengan hitam itu.